Saudara sekalian, Shalom. Puji Tuhan, saya bisa menyapa saudara dengan sebuah renungan pendek pagi ini. Semoga ini mendasari hidup kita semua dalam berbagai tugas aktivitas kehidupan hari ini. Izinkan saya sampaikan tema renungan pagi ini. Bukan suku, bukan ras yang penting, tetapi iman. Teksnya diambil dari Injil Matius pasal 15, mulai ayat 21 sampai ayat 28. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara sekalian, teks yang kita baca itu adalah sebuah kisah pada suatu saat Yesus sedang melayani, dan pelayanan Yesus di zaman itu adalah berjalan dari daerah satu ke daerah lain, dari kota satu ke lain, dari desa satu ke desa lain. Sampai akhirnya Yesus tiba di Sidon, di bagian utara wilayah Syria, di utara Galilea. Dan di sana ada seorang wanita Kanaan. Saudara sekalian, dalam sudut pandang orang Yahudi, wanita Kanaan adalah wanita non-Yahudi yang biasanya dianggap nomor 2, dianggap kelas 2. Dan dalam budaya Yahudi memang begitulah. Orang Yahudi selalu merasa yang istimewa hanya satu, yaitu umat Yahudi, umat pilihan Allah. Non-Yahudi adalah kelas kedua. Dan wanita itu, saudaraku, menjerit-jerit pada waktu melihat Yesus. "Tuhan, anak Daud, kasihanilah aku, sebab anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Yang luar biasa, saudaraku, dalam kita bacaan tadi, Tuhan Yesus seolah-olah menguji wanita itu. Dia tidak merespon. Bahkan murid-murid Yesus minta kepada Yesus supaya wanita itu disuruh pergi karena dia mengikuti dan berteriak-teriak terus. Tapi wanita itu datang mendekat dan menyembah, "Tuhan, kasihanilah kami." Dan Tuhan Yesus menjawab dengan ujian lagi, "Aku diutus hanya kepada domba-domba Israel yang terhilang." Tapi wanita itu tetap konsisten. Dia percaya Yesus sanggup. Dia beriman penuh dan minta belas kasihan. Dan Yesus sekali lagi menguji yang sangat indah. Tidak layak kalau roti untuk anak-anak dilemparkan kepada anjing. Tapi wanita itu luar biasa cerdas dan menjawab, "Tapi Tuhan, benar. Walaupun begitu, anjing makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Lalu Tuhan Yesus berkata, "Hei ibu, jadilah kepadamu seperti yang kau minta." Saudaraku, mengapa? Karena ibu ini sungguh-sungguh beriman, percaya. Dia percaya bahwa Yesus itu anak Daud, Yesus itu Mesias, Yesus itu juru selamat. Yesus sanggup sebab dia adalah Tuhan. Karena itu dia menyembah dan dia mohon kepada Yesus. Jadi saudaraku, yang kita baca dari kisah ini, sekali lagi, yang penting bukan ras. Orang Yahudi, umat pilihan, banyak yang bejat hatinya, yang tegar tengkuk, yang tidak setia. Tapi wanita ini, walaupun diuji, bahkan digambarkan bagaikan anjing, wanita ini konsisten percaya, menyembah dan memohon. Akhirnya Tuhan Yesus katakan, "Jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Saat itu juga, saudaraku, anaknya sembuh. Saudara, mengapa? Karena iman. Sekali lagi, yang penting dalam hidup kekristenan kita bukan ras, bukan status sosial, tetapi iman kepada Tuhan. Mari kita beriman sama seperti wanita. Karena apa yang kita imani
itulah yang akan kita alami. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk sabda Tuhan hari ini. Terima kasih untuk renungan singkat. Kami diajar bagaimana pentingnya iman sebagai umat Kristen. Kami harus beriman percaya kepada Tuhan, supaya kami menghidupi hidup kami dengan bersandar, percaya, mentaati sabda Tuhan. Karena itulah yang akan kami alami. Mohon berkat-Mu hari ini untuk berbagai aktivitas kehidupan. Tuhan, izinkan kami berdoa untuk bumi kami. Kami membaca tentang situasi yang makin tegang di Timur Tengah. Tuhan berkati supaya bumi kami tidak terjerumus pada perang yang masif dan mengerikan. Apalagi kalau kami mendengar tentang nuklir. Tuhan tolong bumi kami. Berkatilah kami semua. Terima kasih hari ini. Tuhan berkati kami. Amin. Selamat pagi.